Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Al-Hadi dengan nomor NIM 211113208 dari jurusan Teknologi Informasi Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, kelas Biologi TIPC. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum biologi saya, yaitu pembelahan sel. Yang pertama, kita masuk kepada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan yang terjadi pada sel tubuh makhluk hidup untuk mengganti sel terdahulu yang rusak. Sedangkan pembelahan meiosis merupakan pembelahan yang terjadi pada sel kelamin yang menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma dalam reproduksi. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh makhluk hidup ataupun sel somatik. Perlu diketahui, sel somatik ini mencakup seluruh sel dalam tubuh seperti sel darah, sel otot, sel kulit, dan masih banyak lainnya. Dan berikut ada beberapa perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Mitosis, pembelahan pada sel somatik atau sel tubuh. Mitosis terjadi dalam satu kali pembelahan. Pembelahan mitosis dapat terjadi pada organisme yang muda, tua maupun dewasa. Pembelahan mitosis fungsinya untuk menghasilkan sel pada awal kehidupan makhluk hidup. Mitosis meregenerasi dan mengganti sel yang telah rusak dengan sel baru. Jumlah kromosom sel anak sama dengan induk dan sifatnya sama dengan induk. Yang kedua itu meiosis. Meiosis membentuk sel gamet dalam proses reproduksi. Meiosis terjadi dalam 2 kali pembelahan. Meiosis pembelahan dapat terjadi pada organisme dewasa. Jumlah kromosom sel anak separuh dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis. Meiosis membentuk sel gamet dalam proses reproduksi. Meiosis terjadi dalam 2 kali pembelahan. Meiosis pembelahan dapat terjadi pada organisme dewasa. Jumlah kromosom sel anak separuh dari jumlah kromosom sel induk. Berikut merupakan fase-fase pembelahan mitosis. Pertama yaitu pada membran inti, profase. Kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Kedua, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Selanjutnya berubah menjadi kromosom, itu metafase. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Lalu menjadi anafase. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kedua, pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan terakhir yaitu fragmen membran inti sel anakan, yaitu telofase. Pertama, membran inti mulai kembali bergabung. Kedua, terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Segitu video penjelasan dari saya. Terima kasih.